Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Seorang pemuda bernama Bayu hendak pulang larut malam setelah menghadiri acara di luar kota. Ia kehabisan kendaraan, tetapi tiba-tiba muncul sebuah delman misterius yang menawarkan tumpangan. Tanpa berpikir panjang, Bayu naik ke dalam delman itu. Namun, ia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Delman itu melaju terlalu cepat, seolah melayang di atas tanah. Suara kuda tidak terdengar, dan suasana di sekitarnya perlahan berubah menjadi aneh. Saat ia tersadar, ia sudah tidak berada di jalan raya lagi. Ia berada di tengah kuburan, dan delman itu menghilang tanpa jejak. Bayu kini terjebak di tempat yang bukan miliknya, dan ia harus mencari jalan keluar sebelum terlambat. Cerita pun dimulai. Bayu menarik napas panjang, merasa lelah setelah menghadiri acara pernikahan temannya di luar kota. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, dan ia masih terjebak di pinggir jalan yang sepi. Ia kehabisan kendaraan, tidak ada bus, taksi, atau ojek yang melintas. Jalanan begitu sunyi, hanya ada lampu jalan yang redup dan suara jangkrik dari sawah di kejauhan. "Kenapa aku nggak pulang lebih awal tadi?" Gumamnya kesal sambil melihat jam tangannya. Bayu melihat ke arah jalan sekali lagi. Kosong. Tidak ada kendaraan, tidak ada orang, seolah dunia telah berhenti berputar. Ia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Suasana terasa lebih dingin, lebih sunyi dari yang seharusnya. Namun ia mencoba mengabaikan perasaan itu, berpikir bahwa ini hanya karena kelelahan dan kantuk yang mulai menyerangnya. Hingga akhirnya, terdengar suara derit roda kayu dari kejauhan. Bayu mengernyitkan dahi dan menoleh ke arah suara itu. Dan saat itu juga, darahnya terasa membeku. Dari kejauhan, sebuah delman tua muncul perlahan dari balik tikungan. Delman itu tampak kusam. Kayunya terlihat lapuk dengan cat yang sudah mengelupas di beberapa bagian. Bayu menghela napas lega. Akhirnya ada kendaraan juga, pikirnya. Namun, ada sesuatu yang terasa tidak wajar. Biasanya, delman akan mengeluarkan suara derap kuda yang jelas. Tapi delman ini terdengar terlalu sunyi. Hanya suara roda kayunya yang berderit perlahan, menyeret malam yang semakin mencekam. Saat delman semakin dekat, Bayu bisa melihat sosok kusir yang duduk di depan. Laki-laki tua itu mengenakan baju hitam lusuh dan topi lebar, menutupi sebagian besar wajahnya. Tangan kurusnya memegang kendali, tetapi Bayu tidak bisa melihat tali kekang yang biasa digunakan untuk mengarahkan kuda. Anehnya, ia juga tidak bisa melihat kudanya. Tapi, Bayu tidak terlalu memikirkan hal itu. Yang ada di pikirannya hanyalah bagaimana caranya pulang secepat mungkin. Delman itu berhenti tepat di depan Bayu. Kusir itu mengangkat kepalanya sedikit, memperlihatkan sebagian wajahnya yang pucat dan tak bernyawa. Suara beratnya terdengar serak ketika ia berbicara. "Mau kemana, nak?" Bayu menghela napas lega karena akhirnya ada tumpangan. Ia tersenyum kecil dan berkata, "Ke daerah kota, Pak." "Bisa." Kusir itu terdiam sejenak. Udara di sekeliling terasa semakin dingin, seolah malam semakin menutup rapat segalanya. Setelah beberapa detik, kusir itu mengangguk pelan. "Naiklah." Tanpa berpikir panjang, Bayu langsung melangkah naik ke dalam delman. Namun, saat duduk di dalam, ia mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Begitu delman mulai bergerak, Bayu merasakan ketidaknyamanan yang sulit dijelaskan. Biasanya, saat menaiki delman, ia akan mendengar suara derap kaki kuda yang khas. Namun kali ini, tidak ada suara kuda. Hanya suara roda kayu yang berderit. Tetapi itu pun terdengar terlalu pelan, seolah delman ini bergerak di atas udara. Bayu mulai merasa merinding, tetapi mencoba mengabaikan perasaan itu. Ia mengintip keluar jendela delman, dan yang ia lihat membuatnya semakin bingung. Jalanan yang tadi masih terlihat berlampu dan memiliki rumah-rumah di tepinya, kini hanya dipenuhi pepohonan yang gelap dan rimbun. Seakan delman ini telah membawanya ke jalan yang berbeda.
Hawa di sekitarnya semakin dingin. Napasnya pun terlihat berembun meski tidak sedang musim dingin. Bayu mencoba bertanya kepada si kusir untuk memastikan mereka masih di jalur yang benar. Namun sebelum ia sempat berbicara, si kusir tiba-tiba tertawa pelan. Tawa serak yang terdengar seperti berasal dari tempat yang jauh. Bayu merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dan saat ia menatap ke depan untuk melihat jalanan, jantungnya hampir berhenti berdetak. Jalan di depan mereka tidak lagi tampak seperti jalan biasa. Bayu melihat dengan jelas. Delman ini tidak berjalan di atas tanah, melainkan melayang beberapa sentimeter di atas jalan. Ia langsung menegang, merasa ketakutan luar biasa. Ada apa ini? Gumamnya. Mulai panik. Ia mencoba memukul-mukul dinding delman, tetapi suaranya terdengar seperti bergema jauh. Seolah ia tidak lagi berada di dunia nyata. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia menoleh ke arah kusir, tetapi pria tua itu hanya diam tanpa ekspresi. Seolah ia bukan manusia. Berhenti, saya mau turun, seru Bayu dengan suara bergetar. Namun, kusir itu tetap diam, wajahnya tetap menghadap ke depan. Bayu merasa jantungnya semakin berdetak liar. Ia merogoh ponselnya, namun tidak ada sinyal. Ia mencoba menggedor jendela, tetapi suara yang keluar hanya gema sunyi yang menyesakkan. Dan saat itu juga, delman mulai bergerak semakin cepat. Angin bertiup semakin kencang, seolah mencengkram tubuhnya dengan dingin yang menusuk. Bayu mencoba berteriak, tetapi suaranya teredam oleh suara derit roda yang kini semakin keras. Dari kejauhan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Jalanan yang tadi tampak seperti hutan, kini berubah menjadi barisan batu nisan yang berjajar rapat. Bayu menahan napasnya. Delman ini tidak menuju kota. Delman ini menuju kuburan. Tubuhnya semakin gemetar. Pikirannya dipenuhi ketakutan yang tak terbayangkan. Bayu kembali menoleh ke arah kusir, mencoba meminta pertolongan. Namun kali ini, ia benar-benar melihat wajah pria tua itu dengan jelas. Dan saat itu juga, Bayu hampir pingsan karena ketakutan. Mata kusir itu tidak ada. Hanya rongga kosong yang menganga. Kulit wajahnya pucat membusuk, seperti mayat yang sudah lama dikubur. Saat pria itu membuka mulutnya, terlihat deretan gigi hitam yang berlumuran darah. Sudah terlambat, nak. Kau tidak bisa kembali lagi. Bayu menjerit. Namun, sebelum ia bisa melakukan apapun, semua menjadi gelap. Bayu duduk dengan rasa tidak nyaman di dalam delman yang kini bergerak menyusuri jalanan sepi. Awalnya, ia berusaha tenang, berpikir bahwa ini hanyalah perjalanan biasa. Namun, semakin lama ia berada di dalamnya, sesuatu terasa tidak beres. Biasanya, delman akan mengeluarkan suara derap kuda yang khas, suara roda kayu yang beradu dengan jalanan berbatu. Namun kali ini, hening. Tidak ada suara apapun selain desiran angin dingin yang entah dari mana asalnya. Bayu mengerutkan kening, mencoba mendengarkan lebih seksama. Delman ini bergerak, tetapi tanpa suara. Seolah-olah, ia melayang di atas tanah. Merinding, itulah yang dirasakan Bayu saat ini. Namun, ia berusaha menenangkan dirinya sendiri. Mungkin aku cuma terlalu capek dan mengantuk. Ini pasti cuma sugesti. Tapi semakin lama, perasaan itu semakin sulit diabaikan. Merasa semakin tidak nyaman, Bayu memutuskan untuk mengajak si kusir bicara. Mungkin dengan begitu, ia bisa sedikit mengusir perasaan aneh yang mulai menyelimutinya. "Pak, perjalanan ini masih jauh?" tanyanya dengan suara seramah mungkin. Namun, tidak ada jawaban. Bayu mengulang pertanyaannya. "Pak, sudah sampai mana ya?" Tetap tidak ada reaksi. Si kusir tetap duduk diam di depan, memegang kendali delman dengan tangan kurusnya. Dari tempatnya duduk, Bayu tidak bisa melihat wajah pria itu dengan jelas. Hanya terlihat tengkuk dan bahu yang tampak kaku, seolah pria itu tidak bernapas.
Bayu menelan ludah. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Kenapa dia nggak menjawab? Apa dia nggak dengar? Atau, apa dia bukan manusia? Bayu berusaha mengabaikan rasa takut yang mulai merayapi tubuhnya. Ia memutuskan untuk melihat keluar jendela delman, memastikan mereka masih berada di jalan yang benar. Namun, saat ia menoleh keluar, darahnya langsung membeku. Jalanan yang tadi masih dipenuhi rumah-rumah dan lampu jalan, kini menghilang. Yang tersisa hanyalah pepohonan tinggi dan gelap yang menjulang ke langit tanpa ujung. Udara di luar terlihat lebih berkabut, menciptakan suasana yang sangat mencekam. Bayu membelalakan mata. Sejak kapan jalannya berubah begini? Tadi masih ada rumah-rumah. Ia kembali mengintip keluar dari sisi jendela yang lain, berharap ia hanya salah melihat. Namun hasilnya sama. Tidak ada perkampungan, tidak ada jalan raya. Hanya ada hutan pekat yang sunyi dan dingin. Perutnya terasa melilit. Rasa takut mulai menjalar dari tengkuk ke seluruh tubuhnya. Aku tidak sedang di jalur yang seharusnya. Aku dibawa ke tempat lain. Bayu mencoba berpikir jernih. Ia merogoh ponselnya di saku celana. Namun begitu ia melihat layarnya, tidak ada sinyal. Bahkan, jam di ponselnya tidak bergerak, seolah waktu terhenti di tempat ini. Tangan Bayu mulai gemetar. Jantungnya berdebar semakin keras. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ini nggak benar. Aku harus keluar dari delman ini sekarang. Dengan panik, ia menepuk bahu kusir delman itu. Pak, tolong berhenti sebentar. Namun, begitu tangannya menyentuh bahu kusir itu, tubuh pria itu terasa sangat dingin. Bukan dingin seperti manusia biasa, tapi dingin seperti menyentuh batu nisan di malam hari. Bayu terhuyung mundur. Napasnya tersengal-sengal. Sesuatu tentang kusir ini tidak wajar. Pelan-pelan, pria itu menoleh ke belakang. Bayu nyaris menjerit. Wajah kusir itu pucat seperti mayat. Matanya kosong, bibirnya membiru dan membusuk. Dan saat ia berbicara, suara yang keluar terdengar jauh, seperti berasal dari tempat yang bukan milik dunia ini. Sudah terlambat. Kau tidak bisa kembali. Bayu menegang di tempatnya. Mulutnya terbuka, ingin menjerit. Namun tubuhnya terasa terkunci di tempat. Delman ini bukan delman biasa. Ia tidak sedang diantar pulang. Ia sedang dibawa ke tempat lain. Dan ia harus melarikan diri sebelum semuanya terlambat. Tiba-tiba, delman melaju semakin cepat. Angin kencang berhembus dari segala arah, menciptakan suara menderu yang menghantam tubuh Bayu. Pepohonan di luar tampak berlarian seperti bayangan kabur, seolah delman ini berlari lebih cepat dari waktu. Bayu berpegangan erat ke sisi kursi, mencoba bertahan dari kecepatan yang tidak masuk akal ini. Aku harus keluar. Dengan sekuat tenaga, ia mencoba membuka pintu delman. Namun, pintu itu terkunci. Tidak peduli seberapa keras ia menariknya, pintu itu tidak bergerak sedikit pun. Hatinya semakin diliputi kepanikan. Ia merasa terjebak dalam sebuah dimensi yang bukan miliknya. Bayu menoleh ke depan, berharap masih bisa melihat jalan keluar. Namun, begitu ia melihat ke depan, ia hampir pingsan karena ketakutan. Jalanan di depan tidak berujung. Tidak ada tanda-tanda kota atau desa. Yang ada hanyalah hutan gelap yang semakin pekat. Dan deretan batu nisan mulai muncul di kiri dan kanan jalan. Darah Bayu membeku. Delman ini tidak menuju rumahnya. Delman ini menuju kuburan. Tiba-tiba, suara bisikan-bisikan halus terdengar di telinganya. Sudah terlambat. Sudah terlambat. Bayu menoleh ke kiri dan kanan, mencari sumber suara. Namun, di dalam delman ini, ia hanya sendirian. Atau mungkin sebenarnya, ia tidak benar-benar sendirian. Bayu mencengkeram kursi dengan erat. Tubuhnya terguncang hebat saat delman tiba-tiba melaju dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Angin bertiup kencang, membuat udara di sekitar menjadi semakin dingin dan menusuk kulit.
Bayu merasa nyaris terlempar dari tempat duduknya saat delman berguncang seperti hendak melayang. "Pak, tolong hentikan. Saya mau turun," serunya dengan suara penuh kepanikan. Namun, si kusir tetap diam. Pria tua itu masih menatap lurus ke depan, seolah tidak mendengar atau bahkan tidak peduli dengan apa yang terjadi. Wajahnya tetap pucat membisu, dengan mata kosong yang tak bergerak sedikit pun. Bayu merasakan ketakutan yang luar biasa. Ini bukan delman biasa. Ia sedang dibawa ke suatu tempat yang tidak seharusnya. Bayu mencoba mengintip keluar jendela, berharap masih bisa melihat jalan atau tanda-tanda kehidupan. Namun, ia hanya melihat kegelapan. Jalan yang tadi masih terlihat meskipun redup, kini tertutup kabut hitam yang pekat. Tidak ada rumah, tidak ada pohon, tidak ada bintang. Hanya ada bayangan hitam yang melayang-layang, seperti makhluk tak berbentuk yang berusaha mendekatinya. Bulan yang tadi bersinar terang, kini sepenuhnya tertutup awan gelap. Udara di sekelilingnya terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang perlahan menyedot kesadarannya. Bayu menelan ludah. Hatinya semakin yakin, delman ini tidak menuju dunia manusia. Bayu tahu ia harus keluar dari sini. Ia meraba gagang pintu delman, mencoba membukanya dengan tangan gemetar. Namun, begitu ia menariknya, pintu itu terkunci rapat. Sial, kenapa ini nggak bisa dibuka? Bayu mencoba mendorong lebih keras, bahkan menggedor-gedor kayu tua delman dengan tenaga yang tersisa. Namun, tidak ada gunanya. Delman ini seperti sebuah perangkap, dan ia adalah tahanan di dalamnya. Jantungnya semakin berdetak kencang. Ia mulai berpikir satu-satunya cara keluar adalah dengan melompat. Tapi bagaimana jika ia melompat ke tempat yang lebih buruk? Bagaimana jika di luar sana tidak ada tanah untuk berpijak? Bagaimana jika ia justru jatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung? Bayu mulai bernapas dengan cepat. Panik menguasai pikirannya. Ia tidak boleh terjebak di sini selamanya. Saat Bayu masih berusaha mencari jalan keluar, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Ia menoleh ke depan, dan melihat si kusir perlahan menoleh ke arahnya. Gerakan pria itu begitu kaku, seolah-olah bukan manusia, tetapi boneka yang digerakkan oleh kekuatan tak kasat mata. Dan saat wajahnya terlihat sepenuhnya, Bayu hampir pingsan karena ketakutan. Wajah itu bukan lagi wajah manusia. Mata pria tua itu berlubang kosong, bibirnya hitam membusuk, dan kulitnya pucat seperti mayat yang telah lama dikubur. Namun, yang paling menyeramkan adalah pria itu tersenyum. Senyuman yang tidak wajar, lebar, seperti tidak ada batasan pada rahangnya. Dari dalam mulutnya yang menganga, terdengar suara bisikan yang bergema di seluruh delman. "Sudah waktunya, nak. Tidurlah, dan jangan pernah bangun lagi." Bayu merasa tubuhnya semakin berat. Udara di sekelilingnya seperti berubah menjadi beban yang menekan tubuhnya, membuatnya kesulitan bernapas. Matanya mulai berkabur. Pandangannya buram seperti sedang tenggelam dalam air yang dalam. Ia berusaha tetap sadar, tetapi suara-suara di sekelilingnya semakin keras, semakin menggema di dalam kepalanya. "Tidurlah. Jangan melawan. Tempatmu bukan lagi di dunia mereka." Bayu menggigit bibirnya, berusaha melawan rasa kantuk yang aneh ini. Namun semakin ia mencoba bertahan, semakin ia merasa terhisap ke dalam kegelapan. Bayu mencoba menjaga matanya tetap terbuka, tetapi kelopak matanya terasa terlalu berat. Kepalanya mulai tertunduk, tangannya terlepas dari pegangan kursi. Dunia di sekitarnya mulai mencair menjadi kabut hitam yang pekat, dan sebelum semuanya menghilang, ia mendengar suara terakhir dari si kusir. "Selamat datang di perjalanan terakhirmu." Bayu kehilangan kesadaran sepenuhnya. Bayu tersentak. Ia membuka matanya perlahan, merasakan dingin yang menusuk hingga ke tulangnya. Tubuhnya terasa berat dan kaku, seolah telah tertidur sangat lama di tempat yang bukan miliknya. Matanya masih buram, tetapi ia bisa merasakan bahwa ia tidak lagi berada di dalam delman. Udara di sekitarnya begitu dingin dan lembab,
membuat bulu kuduknya berdiri tanpa alasan. Saat ia meraba tanah di bawahnya, ia tidak merasakan aspal atau tanah berdebu. Yang ia rasakan hanyalah tanah basah dan rerumputan liar yang menjalar di antara jemarinya. Perlahan, Bayu mencoba bangkit, meskipun kepalanya masih terasa pusing dan berputar. Dan saat matanya akhirnya fokus, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayu tidak lagi berada di jalan raya tempat ia menunggu kendaraan. Ia tidak lagi berada di dalam delman yang membawanya. Ia kini berdiri di tengah-tengah sebuah kuburan tua yang asing. Di sekelilingnya, batu nisan tua berdiri kokoh, beberapa di antaranya miring dan tertutup lumut. Beberapa makam bahkan terbuka sebagian, seolah telah digali tetapi tak pernah ditutup kembali. Jantung Bayu berdegup kencang, pikirannya mulai kacau. Apa yang terjadi? Bagaimana aku bisa ada di sini? Ia berputar mengelilingi dirinya sendiri, mencari petunjuk apakah ini hanyalah mimpi buruk. Namun semuanya terlalu nyata. Bau tanah basah, udara dingin yang menggigit kulitnya, dan suara angin yang menderu pelan di antara nisan. Bayu mencoba menenangkan dirinya. Ia mengingat terakhir kali ia berada di dalam delman, merasakan tubuhnya semakin berat sebelum akhirnya kehilangan kesadaran. Dan sekarang, ia terbangun di tengah pemakaman yang bahkan tidak ia kenali. Bayu menoleh ke sekeliling, berharap bisa melihat jejak delman yang tadi ia naiki. Namun yang ia temukan hanyalah jalan setapak kecil yang dipenuhi ilalang liar. Seolah tidak ada satu kendaraan pun yang pernah melewati tempat ini. Delman itu telah menghilang tanpa jejak. Seolah-olah ia memang tidak pernah ada sejak awal. Bayu mulai merasakan napasnya berat, seolah sesuatu menekan dadanya. Aku harus keluar dari sini. Aku tidak boleh diam di tempat ini terlalu lama. Bayu melangkah perlahan, mencoba mencari jalan keluar dari tempat itu. Namun, semakin ia berjalan, semakin ia merasa bahwa kuburan ini terlalu luas. Ia melihat ke kiri dan kanan, tetapi tidak ada ujungnya, hanya deretan makam tua yang seolah tak berkesudahan. Ia mencoba membaca nama-nama di batu nisan, berharap bisa menemukan sesuatu yang familiar. Namun saat ia mendekat, nama-nama di batu nisan terlihat usang dan tidak terbaca dengan jelas. Huruf-hurufnya samar, tertutup lumut dan retakan. Beberapa bahkan hanya menampilkan tanggal yang tidak wajar, seperti tahun yang tidak ada dalam kalender normal. Kuburan siapa ini? Kenapa tidak ada yang bisa kubaca dengan jelas? Bayu berusaha menahan rasa takut yang semakin menjalar ke dalam dirinya. Namun, semakin ia mencoba menenangkan diri, semakin ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bayu terus berjalan menyusuri jalanan sempit di antara makam-makam tua. Namun, tidak peduli sejauh apapun ia berjalan, ia selalu kembali ke tempat yang sama. Ia mengenali sebuah nisan dengan retakan besar di tengahnya, yang sebelumnya ia lewati. Namun setelah berjalan cukup jauh, nisan itu muncul lagi di depannya. Bayu mulai panik. Tidak mungkin. Aku berjalan lurus. Kenapa aku kembali ke tempat yang sama? Ia mencoba berlari. Kakinya menapaki jalan setapak yang gelap, melewati nisan-nisan yang berjejer seperti bayangan tanpa suara. Namun setelah beberapa menit, ia masih kembali ke tempat yang sama. Bayu mulai bernapas cepat. Dadanya naik turun dengan gelisah. Aku terjebak di sini. Kuburan ini tidak memiliki ujung. Saat Bayu berdiri diam dalam kepanikan, suara angin mulai berubah. Dari sekadar desiran, kini terdengar seperti suara bisikan samar. Bayu menegakkan tubuhnya, telinganya menangkap suara yang datang dari segala arah. Dia sudah datang. Dia seharusnya tidak ada di sini. Kenapa dia masih hidup? Bayu mencoba mencari sumber suara itu, tetapi tidak ada siapapun di sekelilingnya. Ia hanya dikelilingi oleh nisan-nisan tua yang berdiri bisu di bawah langit malam yang gelap. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Suara bisikan itu semakin jelas, semakin dekat, dan semakin banyak. Bayu menahan napasnya. Tubuhnya bergetar hebat. Ia merasa tidak sendirian di tempat ini. Ada sesuatu yang mengawasinya. Atau lebih tepatnya,
Ada sesuatu yang menunggunya. Bayu berusaha tetap tenang, tetapi rasa panik yang merayapi tubuhnya semakin menjadi-jadi. Ia merasa langkah kakinya semakin berat, seperti ada sesuatu yang menahannya untuk pergi. Semakin ia mencoba melangkah lebih cepat, semakin kakinya terasa seolah tertanam dalam tanah. Hawa dingin menyelimuti tubuhnya, membuatnya merinding dari ujung kepala hingga kaki. Suasana di sekitarnya semakin sunyi. Bahkan jangkrik yang tadi sempat terdengar, kini hilang begitu saja. Seakan dunia ini hanya menyisakan dirinya, dan sesuatu yang tidak terlihat. Bayu menelan ludah. Aku harus keluar dari sini. Aku tidak boleh tinggal di sini lebih lama. Namun, ia mulai merasa ada yang mengawasinya. Saat Bayu melangkah semakin jauh ke dalam kuburan, sudut matanya menangkap sesuatu yang bergerak di kejauhan. Ia menoleh perlahan, berharap itu hanyalah ilusi karena kelelahan. Namun, begitu ia melihat ke arah deretan nisan yang berjajar, darahnya membeku. Di sana, di balik salah satu batu nisan yang tinggi dan retak, berdiri sesosok bayangan hitam. Bayangan itu hanya diam, tidak bergerak, tetapi keberadaannya begitu nyata. Bayu merasa napasnya tercekat, jantungnya berdegup semakin kencang, memukul dadanya tanpa ampun. Bayangan itu terus menatapnya, meskipun ia tidak bisa melihat wajahnya. Namun entah bagaimana, Bayu tahu bahwa makhluk itu sedang menatapnya. Menunggu, tanpa berpikir panjang, Bayu berlari sekuat tenaga menjauh dari tempat itu. Langkah kakinya menghantam tanah basah, ilalang liar merobek celananya saat ia berlari menembus kegelapan. Namun, tidak peduli seberapa jauh ia berlari, ia semakin dalam masuk ke dalam kuburan. Bayu mulai terengah-engah, tetapi ia tidak berani berhenti. Ia tidak peduli lagi kemana ia pergi. Yang penting ia menjauh dari bayangan hitam itu. Namun, setelah beberapa menit berlari, ia kembali ke tempat semula. Nisan yang sama, jalan yang sama, dan bayangan hitam itu semakin dekat. Bayu mengerjap. Kakinya hampir tidak bisa menopang tubuhnya lagi. Ia menoleh ke belakang dan melihat bahwa bayangan itu telah berdiri lebih dekat darinya. Lebih dekat dari sebelumnya. Jaraknya kini hanya beberapa meter saja. Bayu bisa melihat bahwa bayangan itu tidak memiliki wajah. Hanya sosok hitam tinggi, tanpa mata, tanpa mulut. Tapi ia bisa merasakan tatapan makhluk itu menembus jiwanya. Bayu nyaris menangis karena takut. Aku harus keluar dari sini. Tapi bagaimana? Ia berusaha berlari lagi, tetapi kakinya tidak bisa bergerak. Seperti ada tangan tak terlihat yang mencengkeram tubuhnya. Dan saat itu juga, ia mendengar suara. Kau seharusnya tidak naik delman itu. Pria tua dengan wajah pucat. Bayu membelalak ngeri dan menoleh ke arah sumber suara. Di belakangnya, berdiri seorang pria tua dengan wajah pucat. Wajahnya tidak asing, tetapi Bayu tidak bisa mengingat di mana ia pernah melihatnya. Pria tua itu mengenakan baju panjang kumal, rambutnya beruban dan acak-acakan. Tapi yang paling menyeramkan adalah matanya hitam pekat, seperti kosong. Bayu ingin berlari, ingin menjauh, tetapi tubuhnya masih terkunci di tempat. Siapa? Siapa kau? Suara Bayu bergetar hebat. Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Bayu dalam-dalam, lalu berkata dengan suara berat, "Mereka sudah memilihmu. Kau harus keluar sebelum fajar, atau kau akan tetap di sini selamanya." Bayu terkejut mendengar perkataan pria tua itu. Mereka? Siapa mereka? Apakah yang membawa delman tadi? Dan kenapa aku harus keluar sebelum fajar? Hatinya penuh dengan pertanyaan. Tetapi ia tahu ini bukan saatnya untuk bertanya. Jika pria tua ini benar, maka ia hanya punya waktu beberapa jam sebelum semuanya terlambat. Bayu menggigit bibirnya, menahan gemetar yang semakin parah. Ia harus menemukan jalan keluar dari tempat terkutuk ini. Tapi bagaimana caranya? Dan lebih penting lagi, apakah makhluk-makhluk itu akan membiarkannya pergi?
Bayu merasakan sesuatu di dalam dirinya, sebuah ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Ia menoleh ke belakang, berharap bayangan hitam tadi sudah menghilang. Tapi tidak, bayangan itu masih ada. Dan kini jumlahnya lebih dari satu. Beberapa sosok hitam muncul dari antara nisan-nisan tua, bergerak mendekat dengan langkah pelan yang menyeramkan. Bayu ingin menjerit, namun suara yang keluar dari tenggorokannya hanya bisikan lirih. Ia tahu, ia tidak bisa berlama-lama di sini. Ia harus segera keluar. Dan sebelum ia bisa bertanya lebih lanjut, pria tua itu berbisik dengan suara berat. Pergilah ke gerbang lama di sebelah utara. Itu satu-satunya jalan keluar. Bayu mengangguk cepat. Tanpa membuang waktu, ia berbalik dan mulai berlari ke arah yang ditunjukkan. Dan saat itu juga, bayangan-bayangan hitam itu mulai mengejarnya. Bayu berlari secepat mungkin, menerobos jalan setapak yang sempit di antara nisan-nisan tua. Ia tidak berani menoleh ke belakang. Di pikirannya, hanya ada satu hal yang terulang berkali-kali. Aku harus keluar. Aku harus keluar dari sini. Namun, semakin lama ia berlari, semakin ia menyadari sesuatu yang aneh. Kuburan ini tidak masuk akal. Semakin ia berusaha menjauh, ia selalu kembali ke tempat yang sama. Nisan yang tadi sudah ia lewati muncul kembali di hadapannya. Bayu mulai terengah-engah. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Aku terjebak. Aku tidak bisa keluar hanya dengan berlari. Ia harus mengubah cara berpikirnya. Tiba-tiba, suara berat pria tua tadi terdengar di kejauhan. Berhenti berlari tanpa arah. Nak! Bayu mencari sumber suara itu, dan melihat pria tua itu berdiri di bawah pohon kering, menatapnya dengan serius. Kau tidak bisa keluar hanya dengan berlari. Kuburan ini bukan seperti dunia yang kau kenal. Bayu terengah-engah, menahan napas yang semakin pendek. Pria tua itu melanjutkan, hanya ada satu gerbang yang benar. Jika kau melewati gerbang yang salah, kau akan semakin tersesat di sini. Bayu mengerutkan kening. Gerbang yang benar? Apa maksudnya? Sebelum ia bisa bertanya lebih lanjut, pria tua itu menunjuk ke depan. Cari gerbang besi yang tertutup lumut. Itu jalan keluarmu. Jangan masuk ke gerbang lain. Mereka akan mencoba menipumu. Bayu menelan ludah. Gerbang yang tertutup lumut. Ia harus menemukannya sebelum semuanya terlambat. Bayu mulai melangkah lebih hati-hati, menyadari bahwa tidak semua yang ia lihat bisa dipercaya. Kuburan ini memiliki banyak jalan, tetapi tidak semuanya nyata. Beberapa jalan tampak seperti koridor panjang tanpa ujung, tetapi begitu ia mendekatinya, jalan itu menghilang dalam kabut. Beberapa gerbang tampak terbuka lebar, seolah ingin mengundangnya untuk keluar. Namun Bayu ingat peringatan pria tua itu. Jika aku memilih gerbang yang salah, aku akan semakin tersesat. Ia terus berjalan, mencari gerbang dengan ciri yang disebutkan. Namun, sebelum ia menemukannya, sesuatu yang mengerikan muncul di hadapannya. Bayu berhenti mendadak. Di depannya, di tengah jalan setapak yang ia lalui, delman hitam itu telah menunggu. Bayu membelalakan mata. Delman itu tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. Bajanya berkarat, kayunya penuh retakan, dan di bagian bawahnya terlihat bercak darah yang menetes ke tanah. Namun yang paling mengerikan adalah kusirnya. Kini, pria tua yang duduk di depan delman itu tidak lagi tampak samar. Wajahnya terlihat jelas, dan Bayu merasa hampir muntah karena ngeri. Kulit kusir itu terkelupas di beberapa bagian, memperlihatkan tulang putih yang mencuat dari daging busuk. Matanya kosong, hanya ada lubang hitam menganga. Dan yang paling menyeramkan, ia tersenyum. Senyuman lebar, tanpa bibir, hanya gigi-gigi tajam yang terlihat menjijikan. Bayu menggigil, ingin melangkah mundur. Namun sebelum ia sempat bergerak, kusir itu membuka mulutnya. Suara itu menggaung, seolah tidak hanya berasal dari satu makhluk, tetapi dari banyak suara yang berbicara bersamaan. Naiklah kembali. Bayu menggelengkan kepala. Tubuhnya gemetar hebat. Tidak, aku tidak mau.
Kusir itu mendongakkan kepalanya. Mata hitam kosongnya menatap lurus ke arah Bayu. Naiklah kembali, atau kau tidak akan pernah bisa keluar. Naiklah kembali, atau mereka akan menjemputmu. Bayu merasa seluruh tubuhnya mati rasa. Sebuah perasaan aneh menjalar di dalam pikirannya. Sebuah suara kecil di kepalanya berbisik pelan. Ya, naik saja. Itu satu-satunya jalan pulang. Kau lelah, bukan? Naik saja. Bayu nyaris mengangkat kakinya untuk melangkah. Namun di detik terakhir, ia sadar. Jika ia naik kembali, ia tidak akan bisa kembali ke dunia nyata. Bayu menggigit bibirnya hingga berdarah. Aku tidak boleh tertipu. Aku tidak boleh naik kembali. Dengan sisa keberanian yang ia punya, Bayu memalingkan wajahnya dan berlari ke arah lain. Kusir delman itu menggeram. Suaranya seperti angin ribut yang bertiup di dalam kuburan. Kau tidak bisa lari. Bayu tidak peduli. Ia harus menemukan gerbang yang tertutup lumut. Ia harus menemukan jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Ia berlari secepat mungkin. Jantungnya hampir meledak karena ketakutan. Dan akhirnya, di kejauhan, ia melihatnya. Sebuah gerbang besi tua, tertutup lumut hijau. Bayu menghampiri gerbang itu. Tangannya bergetar saat meraih gagangnya. Namun, sebelum ia bisa membukanya, suara derap kaki kuda terdengar di belakangnya. Bayu menoleh dan melihat delman itu melaju ke arahnya. Kau tidak akan pergi. Bayu berteriak, menarik gagang gerbang dengan sekuat tenaga. Namun gerbang itu tidak mau terbuka. Delman semakin dekat. Ia bisa melihat mata kosong kusir itu yang semakin membesar. Mulutnya yang membusuk terbuka lebih lebar. Dan saat delman hampir menghantamnya, gerbang terbuka. Bayu menerobos masuk. Dan saat itu juga, semuanya menjadi putih. Bayu mengumpulkan keberanian terakhirnya. Ia menatap gerbang yang tampak paling terang di antara yang lain. Itu satu-satunya jalan keluar. Tanpa berpikir panjang, Bayu berlari sekencang mungkin menuju gerbang tersebut. Namun, di belakangnya, delman hitam itu ikut bergerak. Suara derap kuda menggema. Meskipun Bayu tahu, delman itu tak memiliki kuda. Angin bertiup semakin kencang, membawa aroma tanah basah dan busuk. Bayu tidak berani menoleh ke belakang. Ia tahu sesuatu sedang mengejarnya. Dan jika ia terlambat 1 detik saja, ia tidak akan pernah bisa kembali. Dari belakang, Bayu mendengar suara menyeramkan. Kau tidak akan pergi. Kau sudah dipilih. Suara kusir delman menggema dari segala arah, membuat Bayu ingin menutup telinganya dan menjerit. Namun ia tidak punya waktu untuk takut. Ia harus lari. Tanah di bawah kakinya terasa semakin berat, seperti mencoba menelan tubuhnya ke dalam kuburan. Semakin dekat ia ke gerbang, semakin besar daya tarik aneh yang menariknya ke belakang. Seakan dunia ini tidak mau membiarkannya pergi. Bayu menggertakkan giginya. Sedikit lagi, aku hampir sampai. Namun, tepat saat ia hendak melewati gerbang, delman melaju dengan kecepatan mengerikan, hampir menerjang tubuhnya. Bayu menutup matanya, bersiap menerima dampaknya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Tepat saat Bayu melewati gerbang, ia merasakan tubuhnya seperti tersedot ke dalam pusaran. Ia tidak lagi berlari di atas tanah. Ia melayang. Dunia di sekelilingnya berputar. Nisan-nisan berubah menjadi kabut, dan angin bertiup ke segala arah. Segalanya menjadi putih, dan kemudian gelap. Bayu tersentak dan membuka matanya. Napasnya tersengal-sengal, dadanya naik turun dengan cepat. Ia masih bisa merasakan jantungnya berdetak liar di dalam dadanya. Namun saat ia melihat sekeliling, ia tidak lagi berada di kuburan. Ia kini berdiri di pinggir jalan, tepat di tempat ia pertama kali naik delman. Udara dingin malam terasa menusuk kulitnya. Lampu jalan masih menyala temaram, menciptakan suasana sunyi yang tidak nyaman. Namun, tidak ada tanda-tanda kuburan atau delman itu. Bayu terengah-engah.
Aku selamat. Tubuhnya terasa sangat lemas, seolah ia baru saja berlari sepanjang malam tanpa henti. Tangannya gemetar, kakinya nyaris tidak bisa menopang tubuhnya. Namun ia tahu, ia masih hidup. Ia berhasil keluar dari mimpi buruk itu. Atau, setidaknya, itulah yang ia pikirkan. Sebelum Bayu bisa bernapas lega, sesuatu di tanah menarik perhatiannya. Di tempat ia berdiri, ada tapak kaki kuda. Bukan hanya satu, tapi serangkaian jejak kuda yang berakhir tepat di kakinya. Bayu membeku di tempatnya. Delman itu benar-benar ada. Semua yang ia alami nyata. Ia benar-benar telah masuk ke dunia mereka, dan entah bagaimana, berhasil keluar. Namun sebelum ia bisa mencerna semua yang terjadi, terdengar suara yang membuat darahnya membeku. Suara roda delman yang berderit perlahan. Dari kejauhan, Bayu menoleh ke arah jalan yang gelap. Namun, tidak ada apa-apa di sana. Hanya jalan sepi, pepohonan yang bergoyang tertiup angin, dan suara itu. Bayu menelan ludah. Apakah delman itu masih mengawasiku? Bayu tidak mau tinggal lebih lama di tempat itu. Dengan langkah gemetar, ia mulai berjalan menjauh, berusaha meninggalkan tempat terkutuk itu. Namun, meskipun ia telah pergi, satu pertanyaan masih berputar di kepalanya. Apakah semuanya benar-benar sudah berakhir? Atau, masih ada korban lain yang akan terjebak dalam perjalanan malam tanpa akhir? Bayu menatap jalan kosong di belakangnya untuk terakhir kali. Dan dalam kesunyian malam, suara derit roda delman masih terdengar samar. Menunggu penumpang berikutnya. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.